Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Ata Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut. Karena ceritanya form kita kemarin udah berfungsi, hanya saja formnya nggak fancy, nggak ada validasi, kemudian kurang keren aja gitu. Dan ke depan kalau misal kita ingin ngebikin form yang cukup kompleks, kita bakal sulit untuk nge-maintain form tersebut. Apalagi kalau misal kita bikin multiple input atau validasi-validasi lainnya. Nah, maka dari itu aku bakal ngintroduce ke teman-teman. Kita akan menggunakan yang namanya sebuah library, yaitu formik. Oke, tapi sebelum itu, aku pengen form aku ini 100% loh width-nya. Jadi tadi aku baru sadar, ternyata kita nambahin di sini max width-nya 20 rem. Jadi makanya begitu. Yaudah, jadi tinggal kita hapus saja. Dan sebenarnya di sini kita tinggal hapus saja teman-teman. Atau bahkan di sini form kita nggak perlu ngasih apa-apa sih. Oke, dan kita save. Nah, maka form kita udah lebih besar. Dan mungkin untuk di bagian form, di bagian sini, oke, kita bisa ngasih margin bottom 2. Biar ngasih ada sedikit jarak nih ke bawah untuk list kita. Nah, teman-teman kan tahu ya, kalau misalnya terjadi error gitu. Nah, kita kan eh, ngasih tahu tadi di bagian minimal 10, tapi di front end kita cuma nampilin ya cuma 6 karakter dan ketika di submit error gitu. Nah, aku pengen kita validasi dulu teman-teman di front end dan baru deh kita kirim ke back end. Nah, gimana caranya? Kita buka yang namanya formik. Oke. Formik.org. Jadi teman-teman lihat di sini, kemudian lihat di bagian get started. Nah, kemudian lihat di bagian gimana cara installnya. Oke. Jadi simpel aja, copy. Kemudian di bagian project frontend kita, npm install formik. Kemudian karena ceritanya aku mau melakukan validasi, ada satu paket lagi yang perlu kita install, yaitu yup. Oke. Untuk nge-handle validasi-validasinya, oke, mungkin aku salah nulis yupnya harus kecil. Yup. Oke. Jadi formik dan yup itu berkesinambungan. Ketimbang aku bikin validasinya sendiri dan itu bakalan lama, ya mending kita pakai yang udah eh, ya udah sering orang gunakan aja nih. Dan tentunya aku juga sering pakai formik dan siup ini untuk nge-handle form validation. Oke, nah gimana cara makainya? Oke, nah mungkin di sini teman-teman untuk di bagian input itu ada banyak perubahan sih sebenarnya. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang mau aku take out. Jadi seperti ini, kemudian eh, yang lain-lain itu bakal aku take out dulu nih teman-teman. Ntar aku take out dulu ya. Ini aku take out dulu. Oke. Kemudian di sini aku tinggal tulis props. Props biasa tanpa di destruct. Kemudian aku nulis seperti ini. Props. Oke. Jadi maksudnya adalah apapun yang aku input di sini itu nanti otomatis ke apply ke sini. Buktinya aja deh. Sekarang itu kalau misalnya aku refresh, meskipun aku nggak definisikan propnya satu-satu, itu kalau misalnya aku nambahin data, itu datanya nambah dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini merupakan salah satu shorthand yang bisa ngebantu kita untuk ngambil apapun prop yang nggak kita definisikan di sini, tapi yang kita peroleh dari inputan yang di atas. Tetapi cara seperti ini nggak selalu aku rekomendasikan ya, tapi karena case-nya kita nge-handle form, dan form itu punya banyak uh, atribut, ya better kita gunakan cara seperti ini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita bakal menggunakan yang namanya use formik. Oke, jadi tinggal kita impor aja use formik di bagian atas sini. Oke, kemudian gimana cara makainya? Jadi di use formik itu kita punya, mungkin di sini aku hapus dulu ya teman-teman. Handle change inputnya aku hapus dulu, kemudian reset formnya aku hapus dulu, kemudian hal-hal lucu yang ada di sini aku hapus dulu yang kita pakai. Kemudian on submitnya kita hapus dulu teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman, yang kita lakukan di sini adalah nge-initialisasi value-nya di dalam use forming.
Oke. Jadi teman-teman kita ganti aja di sini name, description, kemudian terakhir adalah price. Gitu. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian sini untuk form kita menggunakan onSubmit juga. Hanya saja kita tinggal ubah menggunakan metode yang ada dari Formik, teman-teman. Jadi Formik punya metode yang namanya handle submit, kira-kira seperti ini. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita nge-submit, dia bakal ngejalanin apapun apapun kode yang ada di dalam metode onSubmit yang ada di sini, dan dia bakal nge-print value. Oke, contoh aja nih. Aku input something di sini. Oke, aku klik submit. Nah, teman-teman bisa melihat datanya ke get. Hanya saja ada yang kurang, ada yang missing. Jadi ketika aku klik submit, name description price-nya muncul, hanya saja nggak sesuai dengan yang aku input. Kenapa seperti itu? Karena aku lupa nambah name. Oke. Di sini kita punya ID dan name. Dan di sini kita harus mendefinisikan onChain dan value-nya, teman-teman. Oke. Jadi onChain kita bikin di sini onChain, dan onChain-nya itu kita nggak pakai function kita yang kita bikin manual tadi. Oke. Tapi di sini kita menggunakan handle chain bawaan dari si formit. Oke. Kemudian untuk values. Nah, values-nya apa? Nah, di sini untuk value, nah kita get-nya itu dari formit juga. Dari formit, kemudian values si name kita itu tadi, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, maka hal-hal yang seperti ini bisa kita copy paste dan tinggal kita modifikasi values. Dan teman-teman bisa lihat, nggak perlu ribet, nggak perlu capek kayak di tutorial sebelumnya. Kita udah punya satu form yang berfungsi. Tinggal apa yang aku lakukan, handle submit ini aku pindahin ke sini, terus aku turunin values-nya ke dalam sini. Oke, kemudian prevent default-nya aku hapus, kira-kira seperti itu. Kemudian aku ganti i-nya jadi values, kira-kira seperti ini. Kemudian aku taruh values-nya di sini. Simple, kode kita lebih clean, lebih mudah untuk dibaca, dan simple. Simple, itu aja yang penting, simple. Oke, kemudian langkah berikutnya kita coba refresh. Kita tes, jalan nggak? Oke. Coba formik. Oke, nah ternyata kita punya masalah nih. Formula aku nggak bisa ditulis sama sekali formnya. Dan kalau kita lihat di bagian konsol, seperti kita dapat error mungkin. Oh bisa, oke. Ternyata aman ya teman-teman, nggak ada masalah. Dan ketika aku bikin di sini, new formula, ketika klik submit, something happen. Tidak terjadi, ada masalah kayaknya nih. Aku klik konsol, kita dapat echo, kita klik submit. Boxnya merah. Description must be at least 10 karakter. Oke, kayaknya description aku kurang. Nah, itu makanya aku mau butuh validasi, teman. Aku klik submit. Tuh, nah, baru datanya masuk. Dengan codingan yang sedikit ini, tidak banyak complexity, nggak perlu bikin method mandiri, kita udah bikin satu form yang berfungsi dengan baik. Dan kode kita, teman-teman bisa lihat aja, lebih sedikit. Itu yang paling penting, lebih sedikit dan lebih mudah untuk dibaca daripada yang tadi. Oh, harus ke sini, harus ke situ, ribet. Oke. Nah, di sini berikutnya teman-teman, aku mau nge-handle validasi. Oke. Nah, gimana caranya kita menghandle validasi? Nah, di sini teman-teman, kita butuh yang namanya validation schema. Oke, jadi aku impor dulu nih siup-nya di sini. Oke. Impor siup. Oke. Kemudian berikutnya di bagian use formik itu kita harus nambahin satu properties objek yang namanya validation schema yang berisikan schema kita gitu, teman-teman. Aku beri nama skemanya box schema, kira-kira seperti ini. Tapi box schemanya belum aku bikin. Nah, sekarang kita bikin sih box schemanya. Gimana caranya? Ini apa ini, tipe box schema. Oke. Kita bikin dulu dan kita taruh di atas sini, teman-teman. Oke, box schema. Oke, jadi untuk ngebikin box schema, aku ada template-nya di sini. Oke, jadi nggak perlu aku tulis lagi. Jadi tinggal kita edit aja, teman-teman. Jadi maksudnya seperti ini. Sama seperti Laravel tadi, minimal 2, maksimal 50, dan require.
Oke, jadi pertama aku bikin dulu name, description, sama price. Oke, kemudian tinggal kita modifikasi. Untuk name itu minimal 4, kemudian maksimumnya kita kasih 254. Kemudian untuk description itu minimalnya kemarin tadi 10, kemudian maksimumnya itu kita kasih misalnya 300. Kemudian price itu kita mau definisikan itu tipenya bukan string tapi number. Kemudian kita bilang juga di sini require, kira-kira seperti ini. Itu dia. Dan mungkin untuk di sini kita bisa ganti jadi minimal for karakter. Apa ini? Karakter. Ya, kalau tipe ya tolong dimaklumi aja. Oke, di sini kita bikin minimal 10 karakter. Oke. Kemudian berikutnya lagi di sini maksimum 300. Kemudian di sini kita bikin lagi di sini maksimum kita bikin di sini maksimum 254 karakter. Kemudian kita bikin di sini name is required. Kemudian di sini description is required. Jadi lebih enak untuk dibaca. Dan teman-teman juga bisa ganti ke bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya di sini kita bikin price is required. Kira-kira seperti ini aja. Oke, nah langkah berikutnya adalah setelah kita udah mendefinisikan validasi, kita tinggal memunculkan errornya seperti apa. Oke, jadi di format itu dia itu punya semacam objek error gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku console aja di sini, console format, kemudian error. Nah, maka kita bakal dapatin result errornya terhadap form kita yang sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya aku refresh nih kayak gini. Oke. Dan ketika aku klik submit. Oke, sepertinya kita ada salah nge-handle skemanya. Yuk object set. Harusnya di sini jangan objek ya teman-teman. Langsung aja. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik submit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini name is required, description is required gitu. Dan ya tentunya require gitu. Okay. Dan mungkin untuk price ini ku definisikan ya nggak apa-apa lah. Price karena udah initial value-nya 0 berarti nggak perlu di requirein. Oke. Nah, kita lihat nih, name is required, description is required. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita nampilin? Nah, gimana caranya? Oke, nah di sini kita kan punya yang namanya form control ya teman. Nah, aku pengen si form control itu nampilin errornya. Oke, jadi ceritanya di sini kita tinggal nge-passing aja, atau nggak usah dulu deh. Mungkin manual aja dulu ya. Oke, jadi gini caranya. Kita bikin formic. Jika formic.error ada, kemudian formic.error kita bakal print di sini teman-teman. Oke, mungkin aku mau bikin semacam label. Oh, sorry. Oke, yang bakal ngeprint formic.error sesuai dengan key kita. Berarti key kita di sini adalah name. Oke, kira-kira seperti itu. Dan aku ngasih class name-nya text rate yang 600. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan name kita. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini kita kasih si description. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman udah langsung lihat nih, name is required. Mungkin aku refresh dulu ya. Oke. Aku klik mungkin konsoloknya aku hilangin dulu. Aku nggak suka ada konsolok. Aku klik submit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, name is required. Nah, kemudian ketika aku nulis dan udah ngisi gitu, datanya ya errornya hilang. Tapi kalau misalnya aku bikin minimal 4 karakter gitu, nah baru muncul deh dia di sini. Nah, berarti kalau misalnya aku bikin 4 karakter aman.
Nah, di sini deskripsinya aku input, tapi harus minimal 10 karakter gitu. Nah, baru deh bisa diisi gitu. Nah, kemudian satu lagi yang keren di button ini di bagian submit, sebenarnya kita bisa disable gitu teman-teman. Jadi kita bisa ngeklik submit itu kalau misalnya nggak ada error. Oke, jadi tinggal bikin aja di sini disable. Sorry. Jadi ceritanya si button kita ini, aku ambil semua prop, aku ambil semua sisa prop yang ada di sini, kemudian bakal taruh ini propnya. Oke, sama sih caranya seperti tadi. Kemudian aku tambahin di sini, dia hanya disable kalau misalnya nggak ada error gitu. Kalau misalnya ada error di Formic, kita pasti disable button. Oke, kita coba klik lagi ke aplikasi kita coba refresh. Oke, nih, ini kan aman ya. Aku klik submit, submit. Bentar ya, aku pause. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa bikin jika ada error di Formic, atau mungkin kita cari di sini is disable. Formic is disable. Bentar, aku agak lupa nih. Bagusnya disable jika dia tidak valid. Oke. Jika is tidak valid, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya formnya nggak valid, ya harus disable. Oke, kita klik submit. Nah, dan masalahnya, ini harusnya ini udah ke disable sih sebenarnya. Tapi karena ceritanya kita pakai button yang statusnya enggak, jadi di sini kita harus bikin conditional dulu. Oke, jadi kita bikin dulu seperti ini, template string. Kira-kira seperti ini. Oke, dan kita bikin di sini jika props-nya adalah disable, maka background-nya itu sebenarnya warna gray. Kalau enggak, blue gitu. Bergerak seperti ini. Oke. Jadi kita coba lihat. Nah, di sini subject-nya jadi disable. Dan kemudian kalau misalnya kita input data yang betul dan benar, kita klik submit. Tuh, datanya masuk. Nah, tinggal satu lagi yang kurang. Kita tinggal clear gitu. Jadi karena kita nggak ada reset form lagi ya teman-teman. Jadi kita di sini tinggal pakai Formic, kemudian clear get field helper, handle validation. Oh, gak ada clearnya ya. Set field touch. Mungkin kita cari di sini deh. Form clear value after submit. Oke, harusnya ada sih. Reset ya kalau nggak salah. Reset form. Oh iya, oke, aku tahu. Jadi ceritanya dari di unsubmit itu dia punya dia nge-return nggak hanya value, tapi ada reset formnya gitu teman. Oke, jadi mungkin aku mau rapiin dulu di sini. Dia nge-return argumen pertama adalah value, udah argumen berikutnya adalah objek yang berisikan apapun yang ada di dalam form. Salah satunya adalah reset form. Jadi reset form itu bisa aku passing di handle submit, dan di bagian handle submit aku bisa menggunakan si reset form ini tadi untuk melakukan reset form secara programatikal. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kita coba refresh lagi. Oke. Dan kita tes ya form baru kita. New form. Nice form. Oke. Good. Dan ketika kita klik submit, klik tuh datanya masuk. Hanya saja dia tidak ke reset. Mungkin kita coba lihat di konsol ada error atau gimana. Tidak ada, lucu.
Name is required. Oke, I see. I know the problem. Ini masih sama seperti tadi. Kayaknya harusnya aku nggak values di sini ya teman-teman. Harusnya value. Jadi yang dia nggak ke binding. Oke, tipe-tipe seperti ini kita harus perhatikan ya ketika kita ngoding. Oke, kita ulang lagi. Next, coba. Oke, kita klik submit. Tuh, datanya masuk ke database dan udah ke save, dan teman-teman bisa melihat formnya ke reset. Kira-kira seperti itu. Reset form. Oke, overall udah seperti itu aja sih. Thank you buat teman-teman yang udah menonton. Stay tune dan see you in the next tutorial.